Halo teman-teman semua yang menonton video kali ini. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis jaringan dari PT Code Development Indonesia. Untuk agenda kami ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah identifikasi infrastruktur, yang ketiga adalah analisis permasalahan dan kebutuhan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rencana selanjutnya. Oke, untuk konteks klien kita, jadi klien kita adalah PT Code Development Indonesia atau Code ID yang merupakan sebuah software development service company yang berfokus pada custom software development dengan model bisnis B2B. Code ID sudah melayani klien enterprise atau big fish, contohnya Telkomsel, Protelindo, dan lain sebagainya. Code ID beroperasi di Menara Kadin Mangkuluhur City, lantai 7 dan 19, dan terdiri dari 200 hingga 250 karyawan. Karyawan tersebut terdiri dari 100 developer, sisanya project manager, sistem analis, QA, dan IT support. Nah, sedikit konteks masalah. Yang pertama adalah terjadi kendala konektivitas saat traffic tinggi di gedung. Yang kedua, tidak ada segmentasi jaringan internal. Dan yang terakhir adalah rencana pengembangan proyek AI on-premise yang akan dilakukan tahun depan. Oke, untuk arsitektur jaringan saat ini atau as is, di gedung sendiri ada 4-5 Wi-Fi access point yang bersumber dari building management. Lalu Code ID juga menggunakan layanan cloud yaitu seperti DigitalOcean, Tencent, Huawei, dan lain sebagainya untuk data internal. Di kantornya juga ada server on-premise, dan untuk keamanan ada bandwidth monitoring, approval bertingkat untuk data sensitif, pen testing, namun tidak ada VPN untuk remote work. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, kami merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan bandwidth dan gangguan konektivitas. Permasalahan ini menyebabkan jaringan lambat saat traffic sedang tinggi di gedung, sehingga berbagai perangkat harus berbagi bandwidth tanpa prioritas. Dampak yang pertama yaitu menurunkan produktivitas developer, delay dalam development cycle, sehingga karyawan harus menggunakan hotspot pribadi. Nah, terlebih lagi adanya kebutuhan pengembangan AI on-premise permasalahan ini akan menjadi kritis untuk proyek AI yang membutuhkan bandwidth tinggi. Permasalahan ini mendesak pemenuhan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, dedicated bandwidth minimum 100 Mbps, traffic prioritization untuk akses kritis, real-time monitoring per pengguna, dan uptime minimal 99,5%. Untuk permasalahan kedua, kami melihat juga adanya ketiadaan segmentasi dan kontrol jaringan internal, yaitu tidak ada VLAN atau network zoning seluruh perangkat dalam satu segmen flat. Tidak adanya NAC atau content filtering, sehingga perlu menyesuaikan jaringan terhadap kebutuhan AI di masa depan. Nah, hal ini berdampak pada attack surface yang luas, mudah terjadi lateral movement, sulit troubleshooting dan isolasi, juga risiko keamanan untuk data klien sensitif. Permasalahan ini mendesak berbagai kebutuhan berikut. Yang pertama yaitu network segmentation dengan VLAN, network access control, firewall rules antar segmen, centralized management system, dan desain jaringan baru yang mendukung ekspansi ke cluster AI on-premise. Oke, kesimpulannya adalah Code ID sudah memiliki infrastruktur cloud yang solid dan praktek keamanan data klien yang ketat. Kemudian ada urgensi tinggi, yaitu adalah pengembangan proyek AI on-premise yang memerlukan peningkatan infrastruktur jaringan menjadi sangat krusial. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi Code ID yaitu keterbatasan bandwidth dan ketiadaan segmentasi jaringan yang menghambat produktivitas dan keamanan. Kemudian juga dampak meningkatkan produktivitas developer, memperkuat security posture, dan mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Ya, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya itu adalah perancangan topologi jaringan, yaitu merancang topologi dengan bandwidth optimization, segmentasi, dan kesiapan untuk AI cluster. Kemudian perancangan segmentasi dan keamanan, yaitu dengan mendesain VLAN untuk developer, server, dan manajemen, NAC, dan firewall rules.
Kemudian juga ada infrastruktur AI on-premise, yaitu merancang high performance computing cluster dengan bandwidth tinggi dan low latency. Yang terakhir ada simulasi dan validasi, yaitu evaluasi performance dalam berbagai skenario, high traffic, gangguan, efektivitas segmentasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.